atau nyawa? Kita pilih Islam. Ya, biarkan nyawa ini terlepas di dalam raga kita, yang penting Islam kita bawa mati. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati. Jadi mati ini dilarang, janganlah engkau mati. Apa syarat daripada kita boleh mati? Wala tamutuna illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, waktu-waktu yang sedang kita jalani ini, hari-hari yang sedang kita lewati ini adalah saat-saat yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, karena kita sudah memasuki daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, sadda mizarahu, ia mengencangkan ikat kainnya, maksudnya ia mengencangkan sarungnya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, kata para ulama, itu menunjukkan mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memakmurkan, mengisi 10 akhir daripada bulan Ramadan. Apa maning? Ditempel maning? Beli ini kan ya, Be? Oh, suara dalam. Jadi ditempel nggak ke sini? Kebayang lamun mangkainan tulim laku ning dalam ya. Ini kinying set sih. Ya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh menjauhi istri-istrinya, bahkan ahyaul lail, menghidupkan malam. Ini ikhwan-ikhwan Surah Nenggala, Kertasura, markas besarnya di mana ini? Kalau yang itikaf itu segini, ada Ibadur Rahman, ada Assalam, ada Nur Rahman. Di mana? Ini ngumai dewek-dewek. Di Assalam ada. Ya, ngumpul nggak apa-apa di Assalam. Bagusnya di sini nih, karena di sini ya walaupun nggak itikaf, kadang-kadang yang itikaf tasnya aja ditinggal. Ya, karena di sini dipakai untuk sholat Jumat. Tapi kalau di sana ya menghidupkan malam saja, ya menghidupkan malam saja, masya Allah, ya, dengan tilawatul Quran, Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, ada lailatun khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau yang mendapatkan malam itu sungguh mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang luar biasa, sama dengan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 83 tahun. Tidak mudah ikhwan, 83 tahun. Ada
kita diantara kita yang usianya mencapai 83 tahun mang rasa masih nom dau apa telung puluh pindo iya tapi belum mang rasa ya baru 54 ya 54 dan 45 merdeka itu 83 tahun dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ukuran umat Rasulullah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, amara ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallu man yajuzu dzalika, dan sedikit saja yang lebih daripada 70 tahun 70 tahun lebih, kadang-kadang nggak sampai 80 tahun 70 tahun lebih ya. Mas Muhana sudah masuk 40 tahun ya ya berapa sudah 42 iya. Mas Anas 20 pindo 40. Kalau kita umurnya 43 tahun, enggak 43 tahun itu kita gunakan untuk beribadah saja. Turwe pirang jam, dolane pirang jam, belum lagi dipotong masa sebelum baliknya 15 tahun, setelah itu belum mengertinya 20 tahun ya belum ngerti, masih yang joget-joget, masih yang iya begitu. Jadi sangat beruntung sekali kalau kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun ikhwah rahimani Allah wa yakum dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ikhwah, telah berlalu dahaba isrun, 20 hari sudah berlalu, dan 10 daripada bakia ini adalah zahab, adalah emas. Kita sudah memasuki hari yang ke-21, nanti malam yang ke-22 insyaallah ya, terus bertambah taat, karena perlombaan itu pada akhirnya, amalan itu pada penutupnya ya. Kalau dari awalnya lari kencang seorang pelari kemudian nggak mencapai garis finish, dia deblak ning dalan juara tidak? Tidak. Yang juara itu yang awalnya baik, karena nggak mungkin awalnya balelo akhirnya baik, nggak mungkin. Awalnya menyediakan star yang bagus, kemudian akhirnya juga akan bagus. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, seorang pemacu kuda akan mempercepat kudanya ketika mendekati garis finish. Maka kita ini ikhwan, di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu, kita sebentar lagi sampai kepada garis finish, maka kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita ini lebih bermujahadah kembali, lebih bersungguh-sungguh kembali di dalam memakmurkan bulan Ramadan, saumnya lebih bersih lagi, ucapannya
ucapannya setelah kita saum, itu ucapan kita menjadi lembut, ucapan kita menjadi halus, tatapan matanya tidak liar, pendengarannya tidak jalang, tidak asal dengar. Ya, jangan seperti ular. Ular juga berpuasa. Ular kalau ganti kulit berpuasa enggak? Berpuasa 10 hari. Ganti kulit, begitu ganti kulit nambah buas, nambah berbisa. Ya, kalau manusia kemudian berpuasa, pembicaraannya nambah menyakitkan orang lain seperti ular. Kupu-kupu juga ulat berpuasa yang tadinya menjijikkan. Ada ibu-ibu yang pingsan di lapangan gara-gara ngelihat ulat bulu geblak. Tapi ketika ulat bulu itu kemudian dia berpuasa, diam di dalam kepompong, kemudian menjadilah kupu-kupu yang indah sayapnya. Begitu terbang, ibu-ibu tidak pingsan, malah subhanallah betapa indahnya. Kita berpuasa melebihi ular dan kupu-kupu. Kalau ular 10 hari, kupu-kupu berapa hari? 12, 13. Kita 1 bulan. Maka kita hendaklah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah jelas disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah itu bahwa disyariatkannya Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menghuni surga, yang pantas untuk menghuni surga hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjadikan kita pantas, ingin menjadikan kita pantas, supaya kita pantas untuk menghuni surganya. Karena asalnya Adam alaihissalam diciptakan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mengembalikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Allah Jalla wa Ala menghiasi surganya setiap hari. Wa yuzayyinullaha jannatahu kulla yaumin. Allah menghiasi surganya setiap hari. Tsumma yaqul, kemudian berkata, yusiku ibadiyas salihun, sebentar lagi, hampir tiba saatnya, akan datang waktunya hamba-hambaku yang saleh akan meletakkan keletihannya, akan menaruh kesusahannya, yakni akan melepaskan seluruh beban hidupnya, wa yasiru ilaiki, dan tinggal tentram bertinggal tentram pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, penduduk nanti orang-orang yang bertakwa itu, apalagi kita ini orang-orang yang saum, nanti masuk surga lewat satu pintu namanya apa? Ar-Royan. Ar-Royan itu lawan daripada Al-Atas. Al-Atas itu dahaga ketika menghimpit. Jadi dahaga kayak kecekik, saking ngelinginume. Karena orang yang berpuasa dia menahan dahaga, dia menahan lapar, terasa panas hari-harinya. Tapi nanti Allah sediakan masuk surga lewat satu pintu yang sangat sejuk. Pintu yang sangat sejuk. Karena Royan itu lawan daripada Atas, lawan daripada dahaga. Masya Allah kesejukannya. Kemudian Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73,
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah diantar ke dalam surga secara berombongan. Orang-orang yang bertakwa diantar oleh Allah, diantar oleh para malaikat-malaikat. Maksudnya diantar oleh para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala secara berombongan ke surga. Rombongan Surah Nenggala. Masya Allah. Rombongan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sama, orang-orang yang menuju neraka juga berrombongan-rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan juga berombong-rombongan orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin tadi diantar, orang-orang kafir menuju neraka itu digiring karena dia mau lari. Pernah antum melihat orang giring bebek enggak? Bakal mencar di apa? Disabet. Pernah antum melihat orang giring bebek? Manjajat sih beli. Ya. Pernah antum melihat orang menggiring kambing? Kalau lambat dipecut. Penduduk neraka, orang-orang kafir, dia pada mau lari, nggak mau menuju neraka, maka dia cari wong Surah Nenggala pating bringsat. Apa pating bringsat? Pating brisat Melayu, Arab Melayu tuli digitik, dicampur. Masya Allah. Sedangkan orang yang beriman, orang yang bertakwa menuju surga, dia berombongan diantar. Kelingan lagi Mas Muhana jadi penganten, diantar dengan sukacita, dengan bahagia, bahkan dikasih kalung apa tuh? Kalung melati. Masya Allah, disediakan tempatnya. Maka ketika di surga kata Allah Jalla wa'ala, hatta idza ja'uha, sampai ketika dia datang di depan pintu surga, futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Nggak buka sendiri, dibukakan pintunya. Kalau orang-orang kafir datang ke neraka, dijongklok kenang, beli gelem di jongklok kenang. Masya Allah, diseret. Kalau itu Masya Allah, diantar, dibukakan pintunya, kemudian dikatakan oleh para penjaga-penjaganya, wa qala lahum khazanatuha, berkata para penjaganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun, keselamatan, alaikum, atas dirimu, tibtum, dalam keadaanmu yang baik, yang sejahtera, fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin mengatakan tibtum, perkataannya malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan, salam kesejahteraan atas kalian, keadaan kalian yang tibtum, dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bersukacita.
karena tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan seorang anak Adam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masuk surga itu adalah kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang hakiki. Kalau sukses dunia ini, Masya Allah, kesuksesan semu. Bisa orang menjadi berjaya di dunia ini mungkin dalam hartanya, di hari-hari berikutnya bisa menjadi orang yang bangkrut. Ada orang di dunia ini dipuji mungkin karena dia punya jabatan kedudukan, tapi hari esoknya kemudian dicaci. Tidak dengan di surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata tibtum, kata Ibnu Qayyim, bahwa kebaikan kalian itu, kesejahteraan kalian itu, selamat atas kalian masuk surga ini. Kalian telah terseleksi di dalam kehidupan dunia. Beliau menyebutkan ada 4 seleksi sehingga kita menjadi tibtum, menjadi salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, menjadi penduduk surga yang dalam keadaan sejahtera. Itu pertama, seleksi di dunia ini. Di dunia ini kita diseleksi yang diayaki agar menjadi orang yang bertakwa. Pertama, saringannya yang lolos adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ahwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa di dunia ini? Sedang kita adalah anak cucu Adam yang pernah berbuat salah kepada Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi kullu bani Adam khata, setiap anak Adam melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik daripada orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah. Kata Ummul Mukminin, ini sudah maghrib. Maghrib dah 51 maghrib tuh. 49 ya? Ini sudah berapa? Oh, 48 berarti sudah selesai ya. Masya Allah, ini baru pembukaan dari kajian. Benar? Ya. Karena ada 4 saringan. Ya. Di dunia ada 3, ada 4 di dunia ini. Baru 1, 2 disebutkan, taubat dan istighfar. Kata Ummul Mukminin Aisyah, tuba, berbahagialah liman wajada sahifatahu istighfaran katsira, yang nanti mendapatkan sahifahnya, buku catatan amalnya, istighfar yang banyak. Maka berbahagialah ilah, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa kata Aisyah, ya Rasulullah, apabila aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, aku mendapatkan malam itu, bagaimana kita mengucapkannya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasta'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.